Ada tukang gorengan. Mang, beli gorengan. Tinggi banget loh ini. Saya terlihat mungil di sini. Terlihat jadul sekali. Halo semuanya, selamat datang di video Otokar. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Selamat datang di Otoya Bekasi. Di video kali ini kami akan mereview sebuah mobil MPV bongsor dari Korea. Ini adalah Hyundai H1 Royal CDRI 2021. Loh, mobil ini kan pesaing dari Alphard. Seperti apa fiturnya? Apakah bisa menyesuaikan dengan kebutuhan berkendara Anda di zaman sekarang? Simak videonya hingga selesai. H1 atau H1 merupakan MPV bongsor dari Hyundai yang boleh dibilang pesaing dari Alphard, Velfire, dan Mercedes-Benz V-Class. Meskipun kami kurang setuju. Sedikit sejarah Hyundai H1. Generasi pertama diperkenalkan pada tahun 1997 yang belum dijual resmi di Indonesia. Memiliki nama berbeda di belahan bumi lainnya, Starex, H200, dan JAC Refine. Kemudian tahun 2008 meluncur generasi kedua yang sekaligus resmi dijual di negeri yang kita cintai ini dengan CBU dari Korea Selatan. Pada tahun 2010 H1 CKD yang dirakit di Pondok Ungu Bekasi, negara Indonesia. Dan sekaligus mengenalkan mesin diesel 2500cc CDRI. 2013 dikenalkan versi Royal dengan tampilan lebih mewah jok ala pilot seat. 2014 meluncur generasi ketiga yang ada flash windows. 2018 meluncur generasi keempat hingga 2021 unit yang kami review. Dan 2021 diteruskan oleh Staria si Robocop. Pada saat video ini dibuat, pasaran Hyundai H1 Royal di marketplace berkisar 390 juta hingga 450 jutaan. Ternyata masih lumayan juga ya harganya. Dari segi desain, mobil ini mengusung konsep kotak, besar, elegan, mewah, dan ada kesan gagahnya serta ada kesan industrialnya. Karena mobil ini juga boleh dibilang mobil untuk pengangkut barang dan manusia. Kenapa? Makanya nonton videonya sampai selesai. Di bagian depan terdapat chrome yang ngajebak gede sekali, horizontal. Di sini chrome-nya menyala-nyala dan ada logo Hyundai-nya. Hyundai-nya ini chrome juga. Jadi di sini di tengah chrome semua ini mengesankan elegan. Serta untuk pelampuannya tentunya sudah LED projector. Namun untuk lampu senya masih halogen. Daytime running light juga sudah ada. Kalau Anda nyari ADAS, tidak ada di mobil ini. Nyari kamera 360 di bagian depan juga tidak ada. Mobil ini tingginya 1,9 meter, tepatnya 1925 mm. Tinggi banget loh ini. Saya terlihat mungil di sini. Jadi minder ya kalau disandingkan dengan yang tinggi dan besar seperti ini. Tidak ada lekukan-lekukan yang aneh-aneh, mengesankan memang mobil ini mobil MPV bisa diterima oleh semua kalangan. Roof spoilernya ini gak gede-gede amat, kecil untuk ukuran mobil yang sebesar ini. Dilengkapi dengan kucurutan di atas dan ada wiper belakang. Nah, wiper belakangnya normalnya mobil, tidak seperti Alphard yang wipernya digantung di atas yang tililit seperti itu ya. H1 dilengkapi dengan spion yang gede sekali, spionnya segede kepala siapa? Mungkin kepala Anda, kalau kepala saya masih lebih gede sedikit sih. Dan sudah dilengkapi dengan turning lamp seperti ini. Spionnya bukan menggantung di kantung pintu tapi di pilar A. Mengesankan mobil memang MPV. Lalu ada tambahan lagi kaca di pilar A ini untuk menambah visibilitas lebih baik. Namun sayangnya memang kecil ya. Kan malah lebih gede pilar ininya nih, pilar A-nya. Dan terdapat chrome yang ngejebak nih. Chrome-nya unik sekali. Dibelah di sini di bagian bodi pakai chrome hingga ke bagian belakang. Nah, untuk atapnya atau di atasnya tidak ada chrome, tidak ada talang air, tidak ada roof rail karena mobil ini mobil MPV. Dan tara, sudah electric sliding door kiri dan kanan. Kiri keren ini. Nanti kita akan bahas bagian
dalamnya. H1 Royal CDRi 2021 dilengkapi dengan velg berukuran 17 inci two-tone colors polish machine seperti ini. Dilengkapi dengan ban berukuran 225 per 55 R17. Bagian depan sudah cakram, bagian belakang juga sudah cakram. Untuk ABS sudah ada, EBD sudah ada, namun untuk ADAS tentunya belum ada. Seberapa besar mobil Hyundai H1 ini? Katanya mobil besar, kita ukur dulu ya wheelbase-nya. Nggak nyampe-nyampe ini, kita ukur wheelbase-nya. 3200 mm, 3,2 meter. Itu hampir segede mobil yang zaman sekarang loh. Bahkan segede mobil-mobil yang mungil-mungil listrik itu. Aduh, wheelbase-nya loh itu, wheelbase. Panjangnya keseluruhannya 5,1 meteran. Tingginya 1,925 meter. Dan lebarnya 1,9 meteran. Gede banget. Aduh, pertimbangkan masuk nggak ke garasi Anda. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan ground clearance 190 mm. Artinya apa? Cukup oke ya. Mengingat mobil ini kan mobil keluarga. Jadi bisa dibawa kemana-mana aja nih. Kemana aja kira-kira? Tulis di kolom komentar. H1 Royal dibekali dengan mesin 2500 cc CDRi diesel turbo yang dapat memuntahkan tenaga 170 PS dan torsinya 392 Nm. Wow, lumayan gede juga nih. Menyalurkan tenaga tersebut ke dua roda belakangnya. Iya, rear wheel drive. Macam Pajero Sport aja nih atau Fortuner. Melalui transmisi 5 speed automatic Shiftronic. Jarang RWD di kelas ini. Assalamualaikum. Kita masuk dulu ke row utamanya dari Hyundai H1 ini. Ya, disinilah pemilik mobil harus berada. Kalau di depan ya supir. Cara masuknya gampang, ada push tab-nya, ada pegangan tangan juga, jadi buat lansia sangat gampang sekali. Ingat, saya bukan lansia. Ada karpet bertulisan Royal. Sebelum saya lanjut, saya akan kampanyekan Anda untuk minum air putih sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, saya itu selalu nyetok air putih. Pakai botol aqua seperti ini, atau pakai tumbler, atau pakai apapun. Yang jelas, tubuh kita itu membutuhkan cairan yang banyak. Entah itu cairan yang bersifat baik dan atau baik banget. Jadi air putih lah solusinya. Dan sama sekali Fit tidak memberikan intimidasi atau apapun ya. Jadi ini kebetulan pakai Fit aja. Kita nggak di endorse di video ini. Saya hanya kampanyekan Anda untuk minum air putih, mereknya bebas. Di sini untuk posisi duduknya sangat gede sekali, ngejebak, luas sekali. Lihat, kaki Anda bisa rileks, lonjoran, lurus ke sini. Saya tingginya 176 cm. Beda 1 cm dengan Om Fitra. Headroomnya juga masih ada sisa ruang sekitar 7-8 jari. Kaki Anda bisa masuk ke kolong jok driver kalau kaki Anda lebih panjang dari saya. Plus di sini ada leg support. Dan sudah elektrik pengaturannya. Di sini pengaturannya ya. Untuk recline-nya juga sudah elektrik. Recline sudah elektrik dan sudah elektrik juga bagian leg supportnya. Nah, untuk maju mundurnya seperti Alphard tipe G nih. Dia manual seperti ini. Ini posisi paling depan aja masih luas seperti ini. Iyalah 3,2 meter wheelbase-nya. Panjangnya 5,2 meter. Mobil apa sih ini, gede banget ya. Joknya sudah dilapisi dengan kulit pilot seat seperti ini. Kulitnya lumayan oke, lumayan bagus. Tapi tentunya dengan Alphard agak sedikit berbeda ya. Masih sedikit lebih mewah Alphard. Untuk headrestnya juga dia ada kupingnya seperti ini. Tuh, ini bisa diatur, dilipat seperti ini. Jadi Anda nggak bakal jatuh, nggak bakal aneh-aneh. Ngapain sih emang tuh dua-duanya. Enak banget. Ini perjalanan jauh sih mantep banget ya. Dan untuk faktor hiburan dilengkapi juga dengan rear seat entertainment di sini. Ada USB-nya bisa dicolok dan lain-lain. Anda bisa cek. Hembusan AC ada di sini pengaturannya, serta di sini juga untuk pengaturan blowernya. Dan ada juga charger di masing-masing sisi row kedua ini. USB tipe A. Yang membedakan lagi dengan Alphard atau mobil lainnya pada Hyundai H1 ini dilengkapi dengan kaca yang seperti ini. Ini kita kalau mau beli gorengan, ada tukang gorengan. Mang, beli gorengan. Berapa? 500.
Udah diambil, tutup buru-buru. Kenapa nggak pakai kaca gitu ya? Aksen lainnya di sini tentunya pegangan tangan atau untuk pembukaannya juga sudah elektrik dan modelnya cungkil-cungkil seperti ini. Ada aksen kayunya juga, hembusan AC-nya banyak hingga ke row ketiga. Nah, omon-omon row ketiga, nah ini row ketiganya luas banget, bisa dimaju mundurkan hingga jauh sekali, legroom, headroom, kebagian semua. Assalamualaikum, kita masuk dulu ke row utamanya, row supir. Row utama tadi ya, ini row untuk pengemudinya. Oke, di sini saya akan atur-atur dulu posisi mengemudi saya yang pas. Bisa maju mundur tentunya ya, recline pengaturannya. Ini posisi mengemudi saya. Oke, pas ergonomis di sini. Bisa naik turun juga dan setirnya juga bisa tilt dan teleskopik. Nah, harusnya di sini paling tinggi. Banyak brong di sini. Oke, posisi mengemudinya itu bukan brong, itu Harley Davidson. Mahal. RG. Bukan Rocky Gerung tapi Road Glide. Posisi mengemudinya layaknya sebuah MPV seperti Alphard, agak mendusuk ke bawah gitu ya. Jadi visibilitas sangat baik sekali bagian depan, bagian samping juga oke, dan bagian belakang karena jauh banget harus menggunakan spion sih. Harus menggunakan spion karena jauh banget ke belakang. Kita kayak lihat terowongan nih kalau ke belakang. Dan untuk setirnya sudah dibalut dengan kulit. Ada aksen kayunya di sini dan ada pengaturan untuk volume, next, mode, dan mute. Jadi tidak ada untuk adas-adasnya. Kuncinya kayak Innova Ribbon. Jadi dia belum ada keyless-nya, belum juga start stop engine. Iya, belum. Oh iya, sekalian saya penasaran, berapa sih pajaknya? Pajaknya 7,7 juta loh, lumayan juga nih pajaknya. Kita dengarkan dulu nih, mesin diesel Korea. Koreanya Bang Pacul bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk e-clusternya, dia masih jarum semua dan terlihat jadul sekali. Padahal ini tidak tua-tua banget, mobil 2021 ya. Jadi kesan mobil 2008-an, under 2010-nya kuat nih di mobil ini. Jadi buat kalian yang suka yang klasik-klasik, cakep nih mobil ini ya. Di bagian kiri untuk takometer hingga 6000 rpm, di tengahnya speedometer hingga 220 km per jam. Di bagian kanannya ada penunjuk BBM dan penunjuk suhu mesin. Di bagian bawahnya ada layar kecil untuk trip. Di tengahnya ada diam digital ala-ala mobil mewah yang Anda bisa atur-atur nanti. Dan ada head unit. Head unitnya ini menurut kami keren, meskipun kecil tapi fungsional ya. Ada radio, ada mirroring, ada Bluetooth by Kenwood, ada Sport Type, iPod, disk, ya masih ada disknya nih, dan ada USB. Oke, saya suka karena masih ada tombol-tombolnya. Itu enaknya mobil zaman dulu ya. Dan dilengkapi dengan controller AC yang tidak ada displaynya, sayangnya. Ya, saya mau komplain seperti apa ya, karena nggak bisa, ini mobil tahun segitu ya. Dan AC-nya ini AC aja, jadi tidak ada tombol autonya nih. Di bagian bawahnya ada untuk menyimpan ital, hati-hati ngomongnya kesleo, mungkin koin juga. Ruang penyimpanan untuk apa nih? Asbak rokok ya, ada asbak rokok loh. Dan ada power lighternya. Rapi di sini, tuas transmisinya di dashboard tengah seperti ini, ada aksen silvernya. Untuk material dashboardnya tentunya material lembut soft touch tipe Royal ini. Nah, untuk door trim sayangnya dia material keras, namun yang coklatnya ini lembut nih. Ada jahitan aslinya, ada aksen kayunya di dekat mirror dan di panel-panel AC. Lumayan mewah. Mobil ini sebenarnya 2 penumpang untuk bagian depan. Namun ada lagi, ini bisa jadi armrest atau cup holder gini atau ruang penyimpanan. Ini kita ingat sama Hiace kalau begini ya. Nah, dia bisa juga untuk, gak ngerti saya apa ini ya, apa boleh nggak 3 penumpang di sini? Tanya sama Pak Samsat ya, boleh enggaknya. Pak polisi kali ya. Polisi sana nanyanya, polisi Polandia. Di bagian kanan ini ada beberapa tombol, terutama dekat dengan anak kunci nih ya, ada untuk membuka dan menutup. Row kedua secara elektrik. PSD di sini diperlihatkan, power sliding door ya, bisa diatur atau enggak, mungkin atau di off dan lainnya. Pengaturan lampu-lampu di sini dan pengaturan yang lainnya juga, manual leveling juga ada. Oh ya, ini lampunya sudah auto ya. Sebesar gini guys, tidak elektrik. Dan bagasinya luas, masuk ke dalam
Bagasi ini sangat mudah sekali karena pendek tuh ya. Segini loh. Pendek, membawa barang gampang. Sudah ada power lighternya, ada tempat penyimpanan dongkrak atau apar di situ. Dan juga di sini ruangannya tidak ada ruangan lagi yang di bawahnya. Jadi untuk ban serepnya digantung di bawah. Namun kalau Anda butuh ruangannya lebih gede, tinggal dilipat row ketiganya ini sehingga bisa membawa barang bawaan Anda yang lebih besar. Nah, ini bisa dimajukan juga. Maju banget ini. Dan bisa ditarik. Ini mundur sampai mundur segini. Jadi bisa nyaman banget sampai habis. Bisa begini ya. Untuk menutupnya bisa sih sistem tutupin gitu ya. Asistennya belum ada. Oke, demikian video review kami tentang Hyundai H1 tipe Royal CDRI diesel 2021. Ini adalah titik awal sebelum Staria. Kenapa diganti namanya menjadi Staria ya? Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya menunggu opini Anda untuk berkomentar tentang mobil ini. Apakah cocok untuk di tahun sekarang? Tulis di kolom komentar ya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Otoya Bekasi yang sudah meminjamkan unitnya untuk kami review. Semoga kedepannya Otoya meminjamkan unit lebih lama lagi untuk kami review ya. Sehingga kita lebih impresif lagi mereview mobilnya. Untuk menjadi pembelajaran Anda juga. Atau buat Anda yang ingin membeli mobil ini tentunya keadaannya sedang dijual. Dan jika memang ingin beli mobil lainnya, silakan datang langsung ke Otoya Bekasi. Terima kasih, sehat selalu, jangan lupa makan, jangan telat minum kopi. Saya Dudung Aji, sampai jumpa di video review selanjutnya.